Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Nurul Fatihah, NIM 220404502016, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Materi pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah adalah proses yang penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun hubungan sosial, dan merasa nyaman di lingkungan sekolah. Adapun beberapa tips untuk membantu dalam sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah yaitu yang pertama, kenali lingkungan sekolah. Mulailah dengan mempelajari tata tertib sekolah, aturan-aturan sekolah, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Ketahui letak ruang kelas, kantor administrasi, perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Semakin kita mengenal lingkungan sekolah, semakin mudah bagi kita untuk bergerak di dalamnya. Yang kedua, perkenalkan diri Anda. Jangan takut untuk memperkenalkan diri kepada teman sekelas, guru, dan staf sekolah lainnya. Cobalah untuk bersikap ramah, sapa orang-orang di sekitar kita, dan berikan senyuman kepada mereka. Ini akan membantu membangun hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, ikuti kegiatan sekolah. Bergabunglah dengan kegiatan ekstrakurikuler atau klub sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Ini akan memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan siswa lain yang memiliki minat yang sama. Selain itu, aktif dalam kegiatan sekolah juga akan membantu kita merasa lebih terlibat dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, menjalin hubungan dengan teman sekelas. Cobalah untuk terlibat dalam percakapan di dalam dan di luar kelas. Ajukan pertanyaan kepada teman sekelas tentang tugas atau pelajaran dan jangan ragu untuk menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkannya. Cari kesempatan untuk bekerja dalam kelompok atau tim. Ini akan membantu kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan teman sekelas. Selanjutnya yaitu pranata dan stratifikasi sosial di sekolah. Pranata sosial merujuk pada aturan, norma, dan tata tertib yang mengatur interaksi sosial di sekolah. Sedangkan stratifikasi sosial mengacu pada bagian sosial berdasarkan status, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Adapun penjelasan mengenai pranata dan stratifikasi sosial di sekolah yaitu yang pertama, pranata sosial di sekolah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pranata sosial di sekolah meliputi aturan dan norma-norma yang mengatur interaksi sosial. Hal ini termasuk aturan-aturan tentang disiplin, etika, kerjasama, tanggung jawab sosial, dan keamanan. Pranata sosial ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan harmonis di sekolah. Yang kedua, stratifikasi sosial di sekolah. Stratifikasi sosial di sekolah dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah stratifikasi berdasarkan prestasi akademik, di mana siswa diklasifikasikan ke dalam kelas atau program berdasarkan pencapaian mereka dalam studi. Ini dapat menciptakan perbedaan sosial antara siswa yang dianggap cerdas dan siswa yang dianggap kurang cerdas. Stratifikasi juga dapat terjadi berdasarkan status sosial ekonomi, kebudayaan, atau kelompok sosial tertentu. Berikutnya, mobilitas sosial di sekolah. Mobilitas sosial di sekolah merujuk pada pergerakan seseorang dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang berbeda dalam konteks pendidikan. Ini bisa mencakup perubahan status akademik, perubahan dalam relasi sosial, atau perubahan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan. Adapun beberapa aspek mobilitas sosial di sekolah yaitu yang pertama, mobilitas akademik. Mobilitas akademik terjadi ketika siswa mengalami perubahan dalam pencapaian akademik mereka. Misalnya, seorang siswa yang awalnya memiliki prestasi rendah dapat meningkatkan prestasinya melalui usaha belajar yang lebih keras dan mendapatkan posisi yang lebih baik dalam hal nilai dan peringkat kelas. Ini menggambarkan mobilitas sosial vertikal di sekolah, di mana siswa bergerak dari posisi sosial yang lebih rendah ke posisi sosial yang lebih tinggi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, mobilitas sosial interpersonal. Mobilitas sosial interpersonal terjadi ketika siswa mengalami perubahan dalam relasi sosial mereka. Misalnya, seorang siswa yang sebelumnya diisolasi atau tidak memiliki banyak teman dapat mengembangkan hubungan sosial yang lebih baik dengan teman sekelasnya melalui interaksi sosial yang positif, kerjasama, atau partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Ini menggambarkan mobilitas sosial horizontal di sekolah, di mana siswa bergerak dari hubungan sosial yang lebih lemah atau tidak terpengaruh menjadi lingkungan sosial yang lebih kuat dan signifikan. Perubahan sosial di sekolah mengacu pada perubahan yang terjadi dalam norma, nilai, struktur sosial, dan hubungan di antara individu di lingkungan sekolah.
Adapun beberapa contoh perubahan sosial yang mungkin terjadi di sekolah, yaitu yang pertama, perubahan dalam norma dan nilai. Norma dan nilai di sekolah dapat berubah seiring waktu sebagai hasil dari pergeseran sosial yang lebih luas atau perubahan dalam pandangan masyarakat. Misalnya, norma-norma terkait disiplin, etika, atau kesetaraan gender dalam mengalami perubahan untuk mencerminkan pemahaman baru atau tuntutan sosial yang berbeda. Ini dapat mempengaruhi cara siswa berperilaku dan berinteraksi di sekolah. Yang kedua, perubahan struktur sosial. Struktur sosial di sekolah dapat mengalami perubahan melalui proses seperti pergantian kepala sekolah atau perubahan dalam kebijakan administrasi. Perubahan struktur sosial dapat berdampak pada tata kelola sekolah, proses pengambilan keputusan, dan distribusi kekuasaan di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Kebudayaan di sekolah merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, praktik, dan tradisi yang ada dalam lingkungan sekolah. Kebudayaan ini membantu identitas sekolah, mencerminkan nilai-nilai yang dihormati, dan mempengaruhi interaksi sosial serta pembelajaran. Adapun beberapa aspek kebudayaan yang umum di sekolah, yaitu yang pertama, nilai dan norma. Kebudayaan sekolah mencakup nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan norma-norma yang mengatur perilaku di lingkungan sekolah. Nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat mungkin ditekankan dalam kebudayaan sekolah. Norma-norma ini mempengaruhi tindak siswa, guru, dan staf sekolah dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, tradisi dan ritual. Sekolah sering memiliki tradisi dan ritual tertentu yang memperkuat identitas dan kebersamaan di antara anggota sekolah. Ini mungkin termasuk acara-acara tahunan seperti upacara pembukaan tahun ajaran, perayaan hari raya, kegiatan olahraga, pementasan seni, atau kegiatan lainnya yang diadakan secara berkala. Tradisi dan ritual ini menciptakan ikatan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di sekolah. Transmisi budaya di sekolah merujuk pada proses penyampaian, pengajaran, dan pembelajaran nilai-nilai, norma-norma, tradisi, dan pengetahuan budaya kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk melestarikan dan meneruskan budaya dari generasi ke generasi, serta membentuk identitas sekolah. Adapun beberapa cara transmisi budaya dapat terjadi di sekolah, yaitu yang pertama, kurikulum. Salah satu cara utama transmisi budaya terjadi di sekolah adalah melalui kurikulum. Materi pelajaran seperti sejarah, sastra, seni, bahasa, dan studi kebudayaan dapat memberikan siswa pemahaman yang lebih baik tentang budaya lokal, nasional, dan global. Melalui pengajaran kurikulum ini, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai, tradisi, dan warisan budaya yang penting. Yang kedua, aktivitas dan acara sekolah. Sekolah dapat mengadakan berbagai aktivitas dan acara yang bertujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan merayakan budaya. Ini termasuk perayaan hari raya, pertunjukan seni, pameran karya seni, atau proyek siswa, presentasi tentang budaya tertentu, dan kegiatan lain yang melibatkan komunitas sekolah secara luas. Aktivitas semacam itu membantu memperkuat dan menyebarkan pemahaman tentang budaya yang ada di sekolah. Budaya belajar di sekolah merujuk pada norma, nilai, dan praktik yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan. Budaya belajar mencakup cara siswa, guru, dan staf sekolah berinteraksi, mengajar, dan belajar bersama. Adapun beberapa contoh budaya belajar yang umum di sekolah, yaitu yang pertama, keterlibatan aktif. Budaya belajar yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, proyek kelompok, percobaan, tanya jawab, dan refleksi. Budaya ini mempromosikan partisipasi aktif, kolaborasi, dan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, kemandirian. Budaya belajar yang mendorong kemandirian siswa dalam belajar, ini mencakup memberikan siswa tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mendorong inisiatif mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan metakognitif. Siswa diajarkan untuk mengatur waktu, merencanakan pembelajaran, dan mengambil tanggung jawab atas pencapaian akademik mereka. Pendidikan multikultural di sekolah adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan latar belakang siswa. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mempromosikan pemahaman antar budaya, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan individu dalam konteks pendidikan. Adapun beberapa aspek pendidikan multikultural di sekolah adalah yang pertama, kurikulum inklusif. Sekolah dengan pendidikan multikultural menerapkan kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya dan pengalaman siswa. Kurikulum ini mencakup bahan ajar, teks, dan sumber daya yang mewakili berbagai perspektif dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mempelajari tentang budaya-budaya yang berbeda dan memahami peran mereka dalam sejarah, sastra, seni, dan pengetahuan lainnya.
Yang kedua, pelatihan guru. Pendidikan multikultural juga melibatkan pelatihan dan pengembangan guru untuk menghadapi keberagaman dalam kelas mereka. Guru dilatih untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya siswa mereka, menghormati perbedaan dan memfasilitasi dialog antar budaya. Mereka belajar teknik-teknik pengajaran yang inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mendukung pembelajaran siswa dengan latar belakang budaya yang beragam. Yang ketiga, lingkungan belajar yang inklusif. Sekolah dengan pendidikan multikultural menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran akan stereotip, prasangka, dan diskriminasi, serta upaya untuk mendorong persahabatan, kerjasama, dan saling perhatian terhadap siswa. Lingkungan belajar yang inklusif mendukung pertumbuhan akademik dan sosial siswa.